Tama bertanya balik, kalau begitu, apa ayah tidak takut ibu akan mengetahui hal ini? Apa yang aku takutkan? Chandra Haris cemberut. Reni tidak akan pernah menghubunginya bahkan jika dia membunuhnya. Meski di undangannya tertulis untuk mengundang seluruh keluarga kita. Dia pasti akan mengirimkan undangan itu kepadaku. Selama aku tidak memberitahu, siapa yang tahu? Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, sebaiknya aku menyarankanmu untuk lebih berhati-hati." "Tidak apa-apa," kata Chandra Haris dengan percaya diri. "Aku sudah mengiriminya pesan kembali, itu saja. Ini sudah berakhir." Melihat pekerjaannya telah selesai, Tama tidak punya pilihan selain menghela nafas tak berdaya. "Baiklah, ayah, selama menurutmu tidak apa-apa." Chandra Haris tidak menanggapi Tama, tapi dengan terampil menghapus semua percakapan antara dirinya dan Reni. Dan kemudian berkata kepada Tama, "Ayo pulang." Sisi lain, Reni melihat jawaban Chandra Haris dan sedikit bingung. Dia berpikir ketika dia menyebutkan mengundang keluarga Chandra Haris. Chandra Haris harus tahu bahwa selama dia membuat alasan dan mengatakan dia tidak punya waktu di hari pernikahan, ini akan menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi dia tidak pernah menyangka Chandra Haris akan mengabaikannya, dan malah menjawab dengan sangat sederhana. "Tidak masalah, keluarga kami berempat akan tiba tepat waktu." Mau tak mau dia menjadi bingung, dan berpikir dalam hati, "Chandra Haris, apa maksudmu? Apa kamu benar-benar ingin membawa Rika ke pesta pernikahan?" Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengerutkan kening. Dia tidak ingin bertemu Rika, apalagi di pernikahannya. Erik Hartono, yang sedang menulis undangan, melihat ekspresi serius Reni dan bertanya, "Reni, ada apa?" Reni berkata dengan jujur. Chandra Haris membalas pesan itu. "Dia bilang dia akan membawa seluruh keluarga ke pernikahan kita." "Apa?" Erik Hartono tidak memiliki sirkuit otak aneh seperti Chandra Haris, jadi dia tidak bisa memahaminya. Dia berkata, masuk akal jika dia sangat takut pada istrinya. Jadi dia tidak seharusnya memberitahu istrinya hal seperti itu. "Mengapa dia ingin membawanya ke pernikahan kita?" "Aku tidak tahu." Reni menghela nafas. "Aku bingung dengannya. Aku tidak mengerti apa yang dia pikirkan." Erik Hartono memikirkannya. "Memikirkannya?" Dia berkata sambil tersenyum. "Sejujurnya, aku bisa melihat bahwa dia masih memiliki perasaan lama padamu. Kamu tiba-tiba akan menikah denganku. Dia mungkin sedikit marah. Seluruh keluarga akan datang ke pernikahan kita bersama. Mungkin ada unsur amarahnya." Reni menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini, aku tidak bisa berkomentar." Erik Hartono tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, bisa dimengerti kalau dia melakukan ini. Bagaimanapun, kita semua akan menetap di Jakarta di masa depan. Mengenai masalahmu, dia tidak selalu bisa menyembunyikannya dari Rika. Mungkin dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menembus kesalahan. Rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek." Reni menggigit bibirnya, sedikit bingung dia berkata, "Dari apa yang ku ketahui tentang dia di masa lalu, dia benar-benar memiliki kepribadian seperti burung unta. Jika singa ingin memakannya, dia akan memasukkan kepalanya ke dalam pasir. Bahkan jika dia tahu singa akan menggigitnya, dia tidak akan peduli kapan. Lupakan saja. Tapi jika kamu ingin dia menarik kepalanya keluar dari pasir dan memilih untuk menghadapinya secara langsung, ini benar-benar mustahil." Setelah mengatakan itu, Reni menambahkan, menurut gaya perilakunya sebelumnya, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memberitahu Rika tentang kepulanganku. Jika dia tidak tahu, berarti dia telah menghasilkan uang. Erik Hartono mengerutkan kening dan berkata, "Jika kamu berkata seperti itu, maka keputusannya memang agak aneh." Setelah itu,
Dia bertanya, "Apa kamu ingin aku menelepon Tama dan bertanya?" "Lupakan." Reni melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimanapun, Tama adalah menantu Chandra Haris. Tidak pantas bagi kita untuk berspekulasi tentang Chandra Haris di belakangnya. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Ada banyak tamu di hari pernikahan, jadi kita tidak takut Rika mendapat masalah dengan kita. Lagi pula, bukankah kamu mengundang Tama untuk menjadi saksi? Dengan Tama di sini, aku yakin Rika akan sedikit menahan diri." Reni menambahkan, jika bom waktu Rika dapat dipecahkan pada kesempatan ini. Itu bukan hal yang buruk, tapi aku tidak tahu apa Chandra Haris akan ditangani oleh Rika secara pribadi. Setelah pernikahan selesai, ingatlah untuk mengingatkan Tama dan memintanya untuk lebih memperhatikan saat dia kembali. "Tidak masalah." Erik Hartono mengangguk setuju dan berkata, "Kemudian aku akan menulis undangan kepada Chandra Haris dan mengundang dia serta keluarganya untuk hadir." Reni mengangguk dan berkata, "Oke, tulis saja seperti itu." Erik Hartono bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, bagaimana aku harus memberikannya padanya setelah aku selesai menulisnya?" Reni berkata, "Aku akan memberikannya padanya. Dia akan mengikuti kelas kaligrafi dan melukis modern di universitas besok. Aku akan memberikannya padanya ketika waktunya tiba. Sore berikutnya, kuliah kaligrafi dan melukis di Universitas Lansia tiba-tiba kedatangan dosen baru. Sebagai wakil presdir Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, Chandra Haris tidak hadir. Sebaliknya, ia menyewa guru pengganti dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi untuk memberikan ceramah untuknya. Reni secara khusus membawakan undangan yang ditulis oleh Erik Hartono untuk Chandra Haris. Tapi dia tidak melihatnya datang ke kelas. Jadi dia menunggu guru pengganti datang setelah kelas selesai dan bertanya, "Halo, mengapa wakil presdir Chandra Haris tidak datang hari ini?" Guru pengganti menjawab, "Dia sibuk dengan pergaulan akhir-akhir ini. Jadi dia meminta saya untuk datang dan memberikan ceramah untuknya." Reni bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa Anda tahu kapan dia akan datang lagi nanti?" Guru pengganti berkata, "Saya kira dia tidak akan berada di sini selama ini. Karena dia memberi saya topik untuk beberapa mata kuliah berikutnya dan meminta saya membuat PPT untuk menyelesaikan perkuliahan. Diperkirakan saya akan menjadi pemain pengganti untuk beberapa waktu ke depan." Petik 2. Saat dia berkata, dia bertanya pada Reni, "Apa Anda ada hubungannya dengan wakil presdir?" Reni mengangguk dan berterima kasih, "Saya sendiri yang akan meneleponnya." "Terima kasih." Setelah meninggalkan kelas, dia menelepon Chandra Haris. Di ujung lain telepon, Chandra Haris sedang duduk bosan di kantor Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dalam Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, meski telah mencapai pangkat wakil presdir eksekutif, artinya, orang kedua yang sebenarnya tidak memiliki konten pekerjaan yang sebenarnya. Itu bukan karena dia dikucilkan. Ini terutama karena levelnya terlalu rendah. Biasanya, ketika semua orang berdiskusi dan meneliti beberapa topik terkait, dia juga tidak berbicara, dan ketika dia berbicara, dia membuat lelucon. Namun karena Presdir Paul sangat menghormatinya, tidak ada yang berani menertawakannya. Presdir Paul juga tahu bahwa Chandra Haris tidak memiliki level sama sekali. Jadi pada dasarnya dia tidak mengatur pekerjaan substantif apapun untuknya. Setelah Reni kembali ke Indonesia dan menjadi profesor tamu di Universitas Lansia, Chandra Haris berinisiatif memintanya untuk memimpin kerjasama dengan universitas. Presdir Paul merasa bahwa Universitas Lansia mengatakan itu adalah sebuah universitas. Namun nyatanya, itu hanyalah klub sosial untuk para lansia, tanpa ada unsur akademis di dalamnya. Tidak ada target yang sulit, jadi saya setuju. Selama periode ini,
Chandra Haris telah bekerja keras di universitas. Tapi tiba-tiba dia berhenti pergi hari ini, dan dia langsung merasa rileks. Saat dia bosan, dia tiba-tiba menerima telepon dari Reni, dan dia langsung merasa tertekan. Dia tahu mengapa Reni meneleponnya. Dia pasti ingin mengiriminya undangan, tapi dia tidak ada di sana. Meskipun dia jelas tidak berencana untuk pergi ke pernikahan ini, sungguh tidak pantas untuk tidak menerima ajakan tersebut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.